Target jangka panjang PSSI di bawah pimpinan John Herman. Mana Sen? Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, memaparkan target jangka panjang Timnas Indonesia di hadapan Komisi 10 DPR RI. Jadi ini bukan janji ya, memang tapi janji sih, tapi janjinya serius karena sampai naik ke meja DPR RI ya kan. Jadi targetnya itu ada 4. Yang pertama, menembus 50 besar ranking FIFA. Ambisius banget ya. Kemudian kedua, masuk jajaran 10 besar Asia. Ketiga, menjadi tim langganan Piala Dunia. Dan yang keempat, konsisten lolos ke putaran final Piala Asia. Waduh, ini sangat ambisius banget ya target yang ditawarkan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI ini, Sen. Menurut lu masuk akal nggak sih targetnya? Jadi masuk akal karena target ini adalah target yang direalisasikan dari ekspektasi supporter ketika Iya. eranya Sintayong. Betul. Kita tahu setelah Sintayong dipecat ternyata tidak ada target untuk Indonesia ke Piala Dunia Iya, ketika betul. Sintayong melatih. Iya. Itu kan target tersebut diciptakan oleh ekspektasi para supporter kan. Gara-gara supporter timnas tentu saja bukan hanya ekspektasi ya, harapan seluruh masyarakat Indonesia kan Iya. timnas itu lolos gitu. Betul. Nah, setelah kegagalan timnas Indonesia dengan Patrick Kluivert, mungkin menurut gua karena memang pada saat itu ya tidak ditargetkan juga, jadi tidak ada prepare dong dari PSSI Iya. di era Sintayong karena memang progresnya mulus, jalannya mulus gitu. Ya mungkin dari sini saja gue percaya jika pemecatan Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert itu merupakan skema. Jembatan ya kan? Betul. Nah, sekarang setelah ekspektasi itu dirasa mungkin Iya. karena memang format Piala Dunia juga kontestannya terus ditambah, jadi Pak Erick Thohir itu di periode terakhirnya kan menjabat sebagai PSSI menargetkan hal-hal yang dulunya hanya sebatas ekspektasi dari para Ekspektasi, supporter betul. gitu dan tidak muluk dan bukan tidak muluk-muluk sih, ini bahkan muluk banget. Ini ambisius banget. Selain lolos ke Piala Dunia, targetnya juga kan ranking 50 besar FIFA. Ini agak susah ya karena Di KP Verdi saja 84. di video sebelumnya gue mengatakan ketika kita mengulas pertandingan FIFA di FIFA Matchday Iya. pertandingan timnas di FIFA Matchday kemarin gue katakan Indonesia itu pantas di atas 100 Iya. ya, prediksi gue ya pantas di angka 70 lah, 70 Iya, 60 betul, ya meskipun kan? masuk top Itu 100 ya. ekspektasi gue. Iya. Tapi target dari PSSI ternyata melampaui ekspektasi kan, 50 besar dalam artian ini adalah target dan juga janji dan ya kalau targetnya bisa dikatakan janji juga kan. Iya. Janji dari Pak Erick Thohir yang benar-benar bukan visioner sih, tapi janji yang berani dari seorang Erick Thohir gitu. Betul, karena kalau kita ngomongin timnas Indonesia ya, di eranya Coach Sintayong ini, karena performa Coach Sintayong itu benar-benar melebihi ekspektasi para supporter, Betul. sehingga ekspektasi para supporter timnas itu udah mulai nggak realistis anjir. Dulu itu ya putaran ketiga masuk Piala Dunia aja kan itu udah wow banget ya. Nah, kalau menurut gue Sen, ekspektasi ini terlampau tinggi ketika berhasil mengalahkan Korea lewat adu penalti. Betul. Disitulah wah kita bisa nih udah ngalahin Korea yang langganan Piala Dunia, kita juga bisa dong lolos ke Piala Dunia. Dari situ kritikannya itu udah mulai nggak sehat sama Coach Sintayong. Iya, betul. Kritikannya udah mulai nggak sehat. Terus juga ini kan, karena memang Indonesia merupakan negara yang ekosistem kreatornya itu tinggi banget, Tinggi banget, paling tinggi di betul. dunia bahkan bisa dikatakan. Jadi apapun akan dijadikan konten. Dan Iya. hal itulah ya yang membuat ekspektasi masyarakat yang tadinya tidak tahu Iya. sepak bola, tidak tahu timnas, bahkan tidak menonton timnas Indonesia, memiliki pikiran waduh Indonesia mau ke Piala Dunia, padahal mereka kalau ditanya kiper Indonesia siapa pasti nggak tahu Pasti kan. nggak tahu Pasti juga. mereka ngejawab Jendri Pito. Nah itu Jadul banget. ya, iya mereka kan nonton bola zaman jadul kan gitu, gara-gara gorengan-gorengan dari konten kreator ini jadi ekspektasinya menular dan meluas ke seluruh Indonesia kan gitu. Dan memang bener pertandingan melawan Korea, kemenangan tersebut yang membuat ekspektasi kita semakin tinggi kan gitu. Karena seingat gue ya dulu itu kan di AFC ya ketika kita menghadapi Korea. Waktu itu tuh targetnya ya bisa masuk 8 besar saja itu udah bagus. Tetapi kan bisa mengalahkan Korea itu lanjut 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 sehingga ini kayak ekspektasi itu snowballing ya sampai ke masuk ke kualifikasi Piala Dunia apalagi ya. Dulu itu negara ASEAN yang berhasil yang torehan atau catatan prestasinya paling bagus itu kan Thailand saya. Betul. Ternyata kita bisa melebihi Thailand. Nah, di situ ekspektasinya udah mulai tinggi banget harapan bisa masuk ke Piala Dunia itu kalau menurut gue ya di kondisi Coach Sintayong kala itu masih terlalu prematur. Karena memang secara pemain juga kan sedang masa-masa adaptasi. Iya. Perekrutan dari pemain asing diaspora kita kan sedang jalan gitu Iya. kan.
Iya ya, makanya PSSI pada saat itu tidak menargetkan untuk lolos ke Piala Betul. Dunia kan. Kenapa ya? Karena mereka ngerti bola. Ini Iya. belum Hmm. waktunya. Sedangkan fans-fans FOMO itu kan menganggap bola itu Iya. sama dengan hitungan matematika. Hmm. Kita bisa ngalahin Korea, Korea ngalahin Jerman, berarti kita bisa ngalahin Nah, Jerman dong. itu Kan salah. itulah kan pikiran-pikiran Betul. orang FOMO kan seperti Hmm. itu gitu kan. Korea pernah ngalahin siapa lagi Korea? Ya bisa mulangin Jerman saja ya. Iya. Pas saat itu ya berpikirnya itu bisa ngalahin Jerman kan seperti itu, padahal kan tidak seperti itu. Dan menurut gue wajar banget ya, karena ketika di eranya Sintayong pada saat itu ya, pada pertandingan ketika mengalahkan Korea, bahkan menurut gue Erick Thohir saja kaget kok atmosfernya sebesar ini dan ekspektasi supporter timnas bisa segininya gitu Betul. kan. Karena meskipun kalau di media sosial sendiri sikap Jumawa fans timnas itu kan candaannya, kalau di media sosial ya kayak ibaratnya udah dipanggilnya King Indo apa segala macam, Hmm, udah nggak level lawan Malaysia, udah nggak level betul lawan Timor Leste gitu kan, circle kita mah Bahrain gitu kan. betul. Tetapi kan tidak diiringi dengan kesiapan jika kalah gitu kan. Ekspektasinya harus tetap menang. Bahkan waktu itu ya apa bukan bukan hujatan ya, kritikan keras terhadap Sintayong itu di laga melawan Cina yang kita kalah 2-0, padahal di laga itu secara hitung-hitungan target seharusnya Indonesia bisa mencuri poin justru jika menghadapi Cina kan, karena Hmm, bisa menahan imbang Australia apa iya segala macam, betul. tetapi kalah. Dan yang digoreng oleh media saat itu adalah ketidakharmonisan antara Coach Sintayong Iya, bersama pemain iya, diaspora. kerum ya, Bahkan Belanda. bahkan ada narasi waktu itu Bang J ya yang mengadakan pertemuan khusus antar pemain Iya, membahas taktik, itu kan nyenggol ego dari Coach betul. Sintayong. Maka dari situ narasi dari supporter sendiri ingin mengatakan bahwa kita perlu pelatih yang bisa memahami pemain diaspora kita. Iya, Sehingga mungkin ini desakan untuk ketua PSSI juga ya, sampai-sampai kepikiran untuk merekrut nama Patrick Kluivert iya. dengan embel-embel Belanda gitu kan. Iya, ya ibaratnya Belanda terus ya, faktor utamanya kan bisa bahasa Inggris, kemudian Belanda Nah, juga karena diaspora dari Belanda semua kan pada saat itu. Dan dari sini juga kita tahu keputusan PSSI itu berdasarkan ekspektasi dan kritikan dari para supporter ya kan. Dan supporter masih heran ketika Patrick Kluivert ditunjuk kemudian STY iya. dipecat, masih nyalain Erick Thohir kan Erick gitu kan. Thohir, nah itu Padahal itu salah. ekspektasi dari mereka sendiri. Namun menurut gua pada saat itu kan memang yang digoreng itu tentu gara-gara JIJS mengumpulkan pemain yang paling disorot Mark Klok kan pada saat itu, karena Iya, dia baru dicoret kan, iya, baru dicoret dari skuadnya Sintayong Kak, yang video Beckham sama iya Mark betul Klok betul. ngajarin katanya Iya kan seperti betul. itu kan. Nah kemudian menurut gua dari hasil tersebut dan kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia gara-gara penunjukan Patrick Kluivert Iya, dari pada waktu itu, Erick Thohir ya benar-benar sepertinya memang kita tidak akan mengecewakan supporter timnas iya lagi. tidak Ya mau ya. buktinya kita langsung dikasih oleh John Herdman. Nah, betul, Secara CV itu setara dengan Sintayong. betul. Kalau Sintayong bisa ngalahin Jerman ya sama lah, ya kan. Hmm, John Herman kan pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia Piala kan Dunia. gitu. Pernah mentas di Hmm, Qatar juga 2022. Secara CV sama nih. Kalau sama. kan gue masih ingat ketika penunjukan Patrick Kluivert, kan gue selalu bilang ketika dia menjadi pelatih di Newcastle, bahkan ketika dia menjadi pelatih memimpin satu tim, jumlah golnya lebih banyak daripada satu pemainnya, itu anaknya sendiri Anaknya yaitu Justin sendiri. Kluivert kan gitu. Dan masih banyak kan pada saat itu yang optimis, wah mantan pemain Barcelona nih segala macam, karena mereka belum tahu si Patrick Kluivert ini pernah melatih Newcastle gitu kan. Bahkan gini saya, ketika semua orang, bukan semua orang ya, rata-rata semua orang tahu bahwa CV sebagai pelatihnya itu jelek, selalu ada denial. Denialnya Iya, gini, ya kan kita menunjukkan Patrick Kluivert itu sepaket dengan Alex Pastore lah, iya. sepaket dengan Ya, itu yang asisten-asistennya di lah video gitu kan. kemarin gua ngomong, Hmm, orang bodoh itu memiliki blok sistem di otaknya, jadi betul. selalu ada penolakan gitu kan. Tapi menurut gua penunjukan Patrick Kluivert itu bukan kesalahan PSSI. Bukan sih kalau Kenapa? Karena Patrick Kluivert itu second choice atau pilihan kedua. iya, Karena yang kedua pilihan utamanya Giovanni Pak van Bronckhorst, Broncos, orang Belanda sekaligus memiliki darah Maluku betul. kan gitu. Hmm, Tapi Giovanni van Bronckhorstnya menolak kan menolak. gitu. Jadi waduh, siapa lagi nih, masa Luis Van Gaal kan gitu, dia Iya, lagi jadi pelatihnya Belanda kan Belanda gitu. pusat, Nah, iya. kalau tren kala ini Iya, timnas pusat menurut ya. gue kan penunjukan Patrick Kluivert itu ya PSSI sebelumnya sudah pasti talent scouting juga kan para pelatih ini, dan juga mungkin pelatih grade A yang memiliki lisensi Euro Iya. itu pasti pasti nggak mau gitu. Nah, aku jadi kepikiran anjir dalam pembahasan kita kali ini. Kalau dulu bahkan keputusan dari PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia itu didrive sama ekspektasi supporter.
Ini kan jelek banget, Sen. Kita harus tahu di Piala Dunia 2026 ada kasus yang Korea Selatan. Betul. Jadi kan ada jurnalis TV lokal, TV-nya Korea ya, yang membocorkan percakapan di Korea, di Percakapan trainingnya sang kapten. sang kapten, Harming apalagi Sen. kan mencibir sang kapten ibaratnya Iya. tentang tidak diikut sertakan wajib militer gara-gara juara Piala Asia lah, inilah itulah ya, ibaratnya mengkritisi timnas sendiri gitu kan. Iya. Tetapi langkah yang diambil sama timnas Korea itu ya justru melawan jurnalis itu kan, melawan para wartawan itu kan, ya ibaratnya lebih dominan membela ya timnasnya itu sendiri Iya. gitu kan. Ya tapi kan untuk kasus timnas Indonesia berbeda ya. Hmm. Menurut gua tidak 100% di-drive oleh ekspektasi dari penggemar. Iya. Ya masih nyambung juga tadi ketika egonya Sintayong kena, Iya, ketika betul. JIJ ngumpulin dan juga segala macam. Iya. Di satu sisi pelatih dengan pemain sudah chemistry-nya hancur, di lain sisi ekspektasi berlebihan. Menurut gua pada saat itu PSSI udah gercep lah, nyari-nyari Van Bronckhorst nolak. Mau siapa Betul. lagi nih yang nganggur kan? Patrick Kluivert jadi dipanggil gitu. Makanya ketika Pak Erik itu dibully habis-habisan, gue tipe orang yang bertanya-tanya kenapa yang dibully Pak Erik. Pertama gini, Sen, ketika kala itu keputusan kan harus diambil nih, sedangkan ekspektasi supporter itu PSSI suruh milih STE atau milih timnas diaspora Belanda gitu kan. Ini kan keputusan yang sulit. Masa Ya, mau milih sedangkan STE? nggak bisa milih. Iya Bang, ya ibaratnya gini San, masa pengen berat ke STY? Iya. Kalau berat ke STY, pemain diaspora asal Belanda itu kan banyak, lebih dari 5 kan. Betul. Jangan tim inti lagi ibaratnya kan. Ini kan proses naturalisasinya bener-bener perjuangan. Iya. Dan ini kan menyangkut hajat hidup pemain kita. Ketika berganti paspor, itu kan yang ditinggalkan privilege mereka sebagai warga negara Belanda Iya, kan. betul. Ya masa kita belain STY, apalagi di pertandingan melawan Cina, penunjukan Astawi sebagai kapten apa segala macam, Iya. ternyata kan tidak work ya, karena kalah 2-0. Iya. Ya mungkin ya lebih berat ke pemain diaspora Belanda Iya. kita. Tapi ya lebih beratnya juga tadi ketika masalah tersebut, kenapa sekarang ada kasus paspor gate? Iya. Jadi pemain-pemain diaspora kita itu masih memegang 2 paspor. Iya. Jadi paspor Belandanya belum dibalikan. Balikan. Nah, menurut gua kalau misalnya pada saat itu ternyata PSSI lebih memilih Sintayong, pemain Belanda ini naturalisasi balik ke Belanda. Iya. Karena Pak mereka belum menyerahkan paspor kan, paspor Belandanya, dan itulah kenapa kasus paspor gate ada kan Iya. gitu. Dan ya, pada saat itu juga kan sempat disinggung masalah tersebut gitu ya. Nah, ya tetap saja PSSI itu bingung harus memilih STI atau pemain kan. Pemain. Secara itu bukan pilihan itu. Bukan Ya, pilihan. pelatih dan juga pemain itu satu tim Satu gitu kan, tim. nggak bisa dipilih gitu kan. Ya apalagi diaspora ini proyeknya STY juga, yang Iya, scouting juga dia yang STY awal, langsung iya. ya kan. Yang Dan scouting. yang pertama kali naturalisasi di era ST kan Mark Klok ya. Iya. Yang orang pertama kali terus disusul Sandy Walsh kan. Pada saat Dan itu. setelah itu kan banyak sekali ya, tiap match ada naturalisasi, tiap match ada, sedangkan ya kita harus fair juga kepada Coach Sintayong. Alasan kenapa pemain-pemain ini, Bang J dan kawan-kawan ini mau dinaturalisasi ya karena progres yang diberikan oleh STY sendiri. Iya. Kalau pelatihnya bukan STY, bukan jaminan loh Kelvin Verdong pengen jadi orang Betul. Indonesia, saya ibaratnya kan. Iya, betul. Cuma ya tetap ya. Elkan Bagot mau ketika STY nggak ada. Ketika Patrick Kluivert nggak ada, dia Iya. kan mau pas zaman STY. STY. Terus ada Kluivert nggak mau, ya berarti kan Elkan Bagot mau jadi orang Indonesia gara-gara STY kan. Apalagi kan waktu Gitu. itu anak emasnya STY Iya, ya, cuman dia meskipun- frustasi jadi Iya, striker. Pun sedikit ada Iya. problem juga Kayak ya. gara-gara jadi super sub kan masuk di menit 80-an disuruh langsung jadi striker, kan kita kaget kok kan karena Bagot nggak turun ke Iya. area bertahan gitu. Tapi ngomong-ngomong sama targetnya Pak Erik kita harus rank 50 ya, gue jadi masuk akal banget anjir permainan STY yang defensif, karena kan kita lihat negara-negara rank 80 saja seperti Cape Verde, seperti Kongo itu kan ya yang dijual itu harus pertahanannya ketika harus menghadapi tim-tim besar seperti Spanyol, seperti Portugal, apalagi bisa menahan imbang ya. Kala itu timnas eranya STY pertandingan besar kan kebanyakan imbang Sen. Betul. Karena memang yang paling masuk akal untuk rank Indonesia saat itu ya bermain seperti itu Iya. sih. Jadi setelah Aljazair kalah sama Argentina 3-0, sepertinya ketika Pak Erik ini mengutarakan jika kita bisa di rank 50, Iya. fans timnas Indonesia itu pasti bakal masuk akal. Iya. Kita kan kalah sama Argentina cuma 2-0.
Kalau Aljazair kan 3-0, artinya kita lebih baik. Nah, Sedangkan Aljazair itu ranknya 29. Gitu. anjir, Itu kan pola pikir fans timnas kita gitu. ya, Tapi kembali lagi dengan targetnya Pak Erik yang begitu berani menurut gua, sangat berani ini adalah gambling terbesar dia menurut gua ya, selain Patrick Kluivert, penunjukan Patrick Kluivert. yang nantinya akan ditagih terus Iya janjinya. pasti, tapi kembali lagi kita sebagai supporter dan juga orang Indonesia ya, tugas kita adalah mendukung ya, karena ini adalah keputusan yang baik Baik. kan, gitu kan. Ini kan merupakan target yang baik untuk kita. Kalau kecapai ya alhamdulillah banget kan gitu. Kalau menurut gue ya, sebagaimana ada 4 poin yang dijanjikan, di mana janji targetnya ini sangat ambisius, semoga saja dibarengi dengan penjagaan posisi John Herman. Udah fokus aja ke John Herman. Ibaratnya target ini tuh khusus untuk John Herman gitu. Jangan sampai di tengah progresnya akan ada polemik lagi, akan ada John Herman out apa segala macam ya, kita all in percaya sama John Ya Herman. itu, kita harus belajar dari kasus STY. Nah, itu Ya dia kan? poinnya. Supporternya jangan keterlaluan gitu kan. Nah, Misal setelah pemecatan SC seperti yang tadi kita bahas kan, karena ada ekspektasi yang berlebih lah dan juga segala macam. Kalau misalkan kita nonton pertandingan timnas di eranya STY, walaupun memang baru 4 pertandingan, itu juga sudah menggambarkan jika progresnya ini bagus banget kan bagus gitu. banget. Dan hal itu berkaitan dengan selain target besar dari PSSI, itu bukan sekedar omong-omong atau omong kosong dari PSSI, karena PSSI kabarnya sudah ada 6 nama calon Wah, naturalisasi baru kabar. yang sedang prosesnya lagi diajukan ke DPR katanya. Nah, dan 2 nama yang paling disorot tentu saja ada Michel Becker dan juga Luke Fikri. Wah, ini bakal keren banget ya. Berarti nah, proses naturalisasi itu kan di Dan bentar, Luke Fikri kan Australia. Ini Iya. baru naturalisasi Australia nih. Nah, Yang sebelumnya kan Belanda terus. pembuka gerbang Betul. cabang Australia Iya. gitu kan. Dia Kalau Australia. iya, dulu kan ada Uruguay, ya kan. Hmm. Eloko Gonzalez itu Uruguay kan. Itu. Ini berarti mungkin ya, karena setahu gue pribadi proses naturalisasi ini kan harus diajukan ke DPR, sehingga kan nanti proses naturalisasinya dilakukan juga di DPR gitu ya. Betul. Di kan DPR pasti bertanya, kenapa kita harus bertambah naturalisasi? Ya karena targetnya FIFA rank 50 dan 10 besar di Asia. Ini kan menjadi pertimbangan bagi DPR juga kan untuk memuluskan proses naturalisasi pemain ini. Kalau gua ditanya sih, gue jawabannya simpel. Apa? Oleh nggak ada pergantiannya, nggak ada. Kedalaman skuad penyerangan kita kurang striker minim. Ada Sananta. Mau juara SEA Games aja gitu kan. Kalau mau dinaturalisasi sama Malaysia ambil aja aja, bukan gue kesel sama Sananta ya. Betul. Jadi hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim BTN yaitu Mas Sumarji ya, yang kadang linglung. Dia mengatakan kita menyodorkan beberapa nama pemain keturunan, tapi John Herman yang langsung menyeleksi, melihat langsung dan John langsung tertarik dengan Becker dan Fikri. Iya. Kedua pemain ini memang betul-betul yang diharapkan, yang diminta oleh John, karena John lah yang melakukan talent scouting secara mandiri ya. Nah, seperti Coach Sintayong. Betul, grassroots ya. Harapannya dengan kedua pemain ini sudah sah menjadi warga negara kita. Bisa kita pakai untuk memperkuat tim di event-event mulai dari AFF yang segera akhir bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus dimulai. Jadi kabarnya untuk Michel Becker dan juga Luke Fikri ini prosesnya sudah selesai. Jadi kan tadi gue sebut ada 6 nama, tapi 2 nama ini yang bisa dipastikan akan segera debut di AFF. Karena AFF itu kan setelah Piala Dunia kan, langsung nyambung ke AFF gitu. Jadi dalam waktu dekat kita akan melihat wajah baru ya, wajah baru naturalisasi Indonesia gitu. Betul. Tapi yang paling menarik itu ya dari poin-poin targetnya itu, pertama kan menembus 50 besar yang FIFA dulu, lalu keduanya ada masuk jajaran 10 besar Asia. Sedangkan gue sering bilang logikanya kalau Indonesia ingin optimis bisa lolos ke Piala Dunia harus minimal targetnya itu semifinal AFC tiap periode gitu kan. Ya harusnya sih poin kedua ini yang paling dikejar dulu sih, masuk 10 besar Asia. Iya, artinya 10 besar baru perempat final ya, belum semifinal. Sedangkan kalau kita pengen optimis ya harus semifinal ya. Kalau semifinal kan kita udah mengalahkan negara-negara yang langganan gitu kan. Seperti ya melawan Oman aja kita harus sering menang gitu kan. Seperti kemarin 3-0 apa segala macam. Jadikan di Asia ini lawan terberat kita itu Jepang sama Korea. Kalau melawan negara-negara yang lain masih ada kemungkinan atau potensi besar untuk menangnya ada, ya optimis sih Iya, ibaratnya. betul. Dan Udah semoga step by saja step. PSSI dan semoga saja Indonesia ekonominya segera pulih, Betul. biar tidak ada alasan efisiensi lagi. Iya, Dan harus nurutin kemauan dari John Herman, kita harus tandang Iya. ke negara lain. Jadi John Herman kan memiliki wacana
timnas Indonesia itu friendly-nya harus tandang, jangan kita jadi tuan rumah terus gitu. Kenapa? Karena kita butuh pengalaman Iya, bermain di luar negeri gitu kan. Kalau kita siap ke Piala Dunia, Piala Dunia itu iya, tidak bermainnya tidak di Gelora Bung Karno kan, gitu kan. betul. Jadi alasan itu masih dipikirkan oleh PSSI karena memang tidak bisa direalisasikan sekarang karena memang negara lagi efisiensi katanya. Ya kita doakan semoga ekonomi Indonesia segera pulih kan, Iya. supaya target ini benar-benar tercapai gitu kan. Ya kalau bisa sih langsung ke Eropa kan gitu. Iya, Kalau kalau bisa bisa. ya siapa lagi Iya, gitu kan. ya enggak tanggung-tanggung lah, Hmm. langsung ke Como menurut gue bisa karena Betul. kita punya Privilege ya saya. privilege kan, punya orang yang punyanya orang kita kan gitu, dan sekarang juga kan CEO-nya orang kita juga Pak kan Mirwan, gitu. Pak Mirwan orang Ada kita. Pak Mirwan di sana kan gitu, seenggaknya bisa lawan ya ke sana aja dulu. Kalau kalau misalkan lawan Komobe ya Komobe dulu lah gitu Iya. kan. Yang penting pengalaman bermain di sana karena kan pasti pengalaman bermain di Eropa khususnya itu akan Eropa Timur Tengah itu akan apa ya, membuat pemain kita lebih belajar lagi. Kenapa? Karena tekanan udara berbeda, Iya. suhunya berbeda, dan juga segala macam. Dan pemain kita kalau bermimpi bisa bermain di Piala Iya. Dunia harus terbiasa dengan cuaca-cuaca seperti itu kan, Hmm. gitu. Bener ya, banyak atmosfernya juga kan Iya, dan untuk Piala sekarang kan lagi Dunia. Piala Dunia. Kemarin aja di laga Senegal Prancis, kita tahu di babak pertama pemain Prancis ngos-ngosan, pemain Iya. pro loh yang biasa di Iya, Eropa. bisa di Eropa. Sekelas Kylian Mbappe, Hmm. Olise, Dembele, Doe itu ngos-ngosan gara-gara Iya. cuaca ekstrimnya Amerika gitu kan. Padahal itu transisi dari Eropa ke Amerika ya Iya, sudah ada gap. sok bayangkan kita lolos ke Piala Dunia. Hmm. Kemudian tuan rumahnya negara-negara yang cuacanya ekstrim lagi. Iya. Kita kebantai bukan kalah strategi, Hmm. tapi gara-gara kecapean ngos-ngosan. Itu kan lucu kan, Lucu lebih banget. lucu. Ya, itu lebih terlihat kita amatir Amatir kan banget. gitu. Bener, Menurut gue bener. ini benar-benar visioner juga ya apa yang diusulkan oleh John Herman ini gitu Iya. kan. Ya karena memang Don Herman sudah terbiasa melatih Kanada apa segala macam sehingga ya kalau Indonesia pengen levelnya Piala Dunia ya step by stepnya harus seperti Iya, itu. malah kan John Herman sekarang beradaptasi. Hmm. Kita lihat foto-foto ketika dia melatih Kanada, dia selalu memakai jaket kan. Iya, Di Indonesia mah kan selalu pakai kaos polo. iya. Ya karena panas dinginnya anjir, panas banget. Benar, Kan benar gitu. makanya. Ini benar-benar sangat menarik banget karena ya seambisius itu ya sampai targetnya rank FIFA 50 kalau menurut gue ya itu setelah pertandingan Piala Dunia sering-sering lah melakukan apa friendly itu melawan ya negara langganan Piala Dunia Iya, dan tersebut. menurut gua kalau ada kelas legend lagi El Clasico Iya. gitu kan. Hmm. Ya nggak apa-apa lah, El Clasico kan kelas legend wajib ya. Legend Barca lawan Real Madrid. Ya Iya. kita ajuin aja sok lawan timnas gitu. Hmm. Legend Barca, Legend Madrid combine jadi All Star lawan timnas. Walaupun Iya. memang nanti ujung-ujungnya fan football kan. Fun football. Tapi ya untuk hiburan itu ya. Kalau menurut gue mah lebih baik ini aja ya kayak misal lawan klub apa segala macam yang level intensitasnya itu tinggi gitu kan. Dulu kan lawan Inter Milan, lawan Betul. Chelsea Ya kan juga, sekarang dan AC Milan sama Chelsea ya. sama Chelsea Yang ya kita bisa mendatang ya. lihat lah gitu Ya kan. yang jelas ini aja lah lawan juara liga lah. Timnas Hmm. lawan Persib dulu lah gitu. Iya. Sok Persibnya full asing karena Persib punya pemain full asing yang benar-benar bukan asingnya dari Asia kan. Pemain Persib asing sekarang kan dari Prancis, dari Iya. Argentina, dari Dari Amerika Brazil Latin kan juga ya. gitu. Iya, kayak kayak dulu lah ada All Star lawan timnas gitu. Ya itu kan nambah nambah match juga kan gitu. Iya. Ya, semoga saja sih ya ini intinya apapun hasilnya ya kita jangan terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu besar karena ya harus all in ke John Herman juga karena jangan sampai diulang lagi dari nol, diulang lagi dari nol. Sedangkan kalau untuk posisi timnas sekarang John Herman itu udah diuntungkan karena secara pondasi udah dibangun sama Coach Sintayong. John Herman ini tinggal masaknya doang gitu kan. Jadi ya biarkan John Herman memasak. Itu doang sih kalau menurut gue. Iya, jadi menurut gue sih lebih tepatnya untuk supporter itu jangan, ekspektasi wajar, manusia pasti punya ekspektasi, tapi jangan terlalu diperlihatkan Iya. gitu. Yang dibutuhkan John Herman itu bukan ekspektasi ya, Hmm. tapi doa dan dukungan. Nah, itu dia. Ibaratnya ekspektasi itu harus dibarengi dengan kemungkinan terburuk. Ketika kalah ya harus siap terima. Yang dikritik itu permainannya loh. Kita kalah kalau main udah bagus. Ya udah memang level kita udah di situ. Bayangkan aja ya, kita harus bersyukur kenapa flashback 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Kita itu cuman mimpi kita tuh cuman juara AFF anjir. Sekarang ketika dibawa sama Coach Sintayong bisa mengalahkan Korea, bisa masuk 8 besar di AFC, ya kenapa kita justru tidak mengambil angle sebaliknya, bersyukur kita sudah ada di tahap sekarang
Nah, bahkan pemain-pemain legend kita seperti angkatannya Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, banyak banget ya, Diego Michel itu mengatakan bahwa sayang sekali kami ini naturalisasi tidak di zamannya Coach Sintayong. Andai saja kami dinaturalisasi di zamannya Coach Sintayong, ya kita sudah melangkah ngomonginnya udah nggak AFF tetapi AFC gitu Iya, kan. ya, betul. Terbukti dengan FIFA Matchday kemarin. Hmm, Indonesia terakhir kali mengalahkan Oman kan itu tahun 90-an iya, kan. betul. Dan sekarang baru bisa ngalahin lagi kan. Ngalahin lagi Bahkan ngalahinnya ngebantai loh. 3-0 Itu. ibaratkan. Dan respectnya juga kan dari pelatih Oman setelah dikalahin ya. Hmm. Memang benar, Indonesia itu secara permainan tidak sesuai dengan rank mereka. Iya. Rank mereka itu permainan mereka itu harusnya ada di negara-negara rank under 100 gitu, top 100 rank FIFA gitu ya. Iya, kalau memang gue setuju omongan Koci ya, kalau rank FIFA itu tidak bisa menjadi patokan karena itu adalah farmingnya negara karena mereka Iya. hanya bermain di regionnya masing-masing kan, jadi tidak bisa dari patokan. Tapi ya gitu ya, tidak bisa menjadi patokan saja Indonesia masih di bawah 100, di Iya, atas 100 kan iya gitu. ibaratnya Artinya dengan kualitas permainan yang seperti ini benar-benar harus benar-benar manfaatkan laga apapun friendly ya FIFA Matchday. Kalender FIFA itu harus benar-benar dimanfaatkan ya karena memanfaatkan. benar pengaruh. Karena kalau misalkan main di FIFA itu seri saja minus poinnya. Betul. Nah, ini lebih canggih lagi nih Sen. Dulu itu ketika timnas kita menghadapi negara-negara di luar region AFF, region Asia Tenggara gitu ya. Ekspektasi kita kan bukan menang, nggak dibantai. Ekspektasi kita tuh serendah itu Sen. Karena dulu dibantai Bahrain 11-0, ibaratnya kan terlalu sering jadi lumbung gol negara-negara Asia gitu Iya, kan. Sekarang kita melawan Australia aja, seri itu nggak terima, pengennya menang anjir. iya, Di situ kan sudah ada gambaran jelas bahwa ya kondisi timnas kita tuh udah sejauh itu loh progresnya gitu kan. iya, ya mending juga supporter ekspektasinya balikin kayak dulu, Mm-mm. jangan dibantai gitu. Iya, Udah ekspektasinya yang penting jangan dibantai dan ternyata matchnya kita ngebantai terus kan gitu. iya. Jadi gitu manage ekspektasi seperti dulu saja Nah, itu gitu. kata Biar pertama tidak membebani John Hermannya itu sendiri dan tidak membebani pemain timnas. betul. Tahu ketika FIFA Series kalah melawan Bulgaria, Hmm. Kevin Dix Instagramnya diserang seperti Nah, apa. itu dia. Padahal kalau yang ngerti bola itu bukan kesalahan Kevin Dix. Bukan lah ibaratnya memang bukan itu memang resiko permainan doang kan ibaratnya kan. Iya, karena dia udah clearance bola, kakinya nyangkut, bukan sengaja untuk nyeliding. Nah terus gini Itu. Sen, kebanyakannya supporter kita itu yang mengkritik cuman lihat highlight sport doang, cuman ngelihat highlight pertandingan di TikTok doang, potongan-potongan klip video doang, tidak menonton pertandingan secara utuh gitu kan. Iya, Kalau melihat pertandingan secara utuh, kita justru bangga loh di eranya iya. Jordan Play itu permainan kita udah ofensif dan bisa Enggak juga ngimbangin. sih, enggak Nah, juga. Kemarin yang rasis ke Beckham itu nonton langsung di GBK loh. iya, Dia itu kalau nggak salah salah satu anggota aktif di salah satu base iya, supporter. Artinya dia nonton langsung dan iya. dia juga rumahnya kalau nggak salah itu sekitaran GBK. Yang Nah, nontonnya aja seperti itu kan. enggak, kalau menurut gue mah itu beda kasus. Beda kasusnya gini, kalau yang nyerang pemain diaspora itu tidak ada konflik kepentingan antar klub di BRI Super League-nya sendiri. Kalau Iya. untuk kasusnya Beckham, gue tetap curiga ini memang fans Persija gitu kan. Ya memang fans Nah, Persija itu sudah dia Sen. diklarifikasi, tapi Betul. kan tidak hanya ke Persija saja ya. Hmm. Ketika Yance main jelek, Hmm. kan dia dirasisin. Yance itu bukan pemain Persija, dia pemain Malut. Iya, Kan seperti itu. Ramadan Sananta, kurang apa Sananta? iya. Kan gitu. Bahkan yang paling parah, jadi pemain yang lain itu hanya mendapatkan kritikan, tapi Nah, kalau untuk pemain Persib mendapatkan hinaan. nah, Dalam artian kan, ya poin tadi, hmm, orang kita nonton langsung aja belum tentu mereka ngerti. Bahkan mereka itu langganan nonton di GBK loh gitu. iya, Yang mereka itu merelakan spend duit untuk bayar tiket iya, gitu kan. Dan ke dalam untuk ngehujat. Bahkan videonya ada kan yang jelasnya anjing-anjingin pemain. iya. Ngomong bogel lah, hitam lah segala macam langsung kan. Beckham Putra yang orang segitu sabarnya dari FIFA Series udah Iya, dihujat, bahkan ketika dia membawa timnas Indonesia Underage menang SEA Games iya, kan dia betul. dihujat juga gitu kan. Hmm. Jadi kita tidak bisa apa ya, nilai orang yang nonton bolanya saja Hmm. itu ngerti enggak, untuk Indonesia itu Ya, beda. memang SDM juga ya. Maksudnya SDM itu kebanyakan alasan nonton bola udah bukan tentang sepak bola lagi, Betul. tetapi memang curahan hati mereka tentang kehidupan masing-masing kali ya.
Ya, kita cuma bisa berharap, tidak mungkin kita berharap supporter seperti itu akan tidak ada. Pasti akan selalu ada oknum-oknum seperti Iya, itu dan seperti jumlahnya Belanda tidak juga masih sedikit. banyak kan. Betul. Kita cuma bisa berharap begini saja, semoga saja jumlah supporter yang lebih waras itu lebih banyak daripada supporter-supporter Iya, toksik seperti kita itu. tidak bisa berharap Hmm. untuk ini. Kita bisa nuntut PSSI, Hmm. cari orangnya. Bennett ya. Bennett Betul. sekarang belum ada pencarian sampai orangnya muncul sendiri loh. Lu Iya. tahu gak? Itu bukan masalah dia ngecaci Beckham, itu cuma gara-gara kebencian Beckham selebrasi di putaran pertama ngegolin ke Hmm. Persija. Dia itu kerjanya bagus. Kenapa dia klarifikasi muncul sekarang setelah 2 minggu? Iya. Alasannya karena dia merasa hidupnya tidak nyaman dan dia diskors dari kantornya. Wah, benar. Dan PSSI belum ngapa-ngapain sampai sekarang Itu. gitu, sampai Hmm. si provokatornya ini keluar sendiri klarifikasi sendiri. Klarifikasinya juga gara-gara hidupnya sudah terancam, diskors, kemudian pasti kena cancel culture Iya, dari betul. teman-temannya kan gitu. Dan jadi ini yang bisa ngasih apa ya, yang bisa ngasih Sanksi sosial. itu sanksi sosial. Hmm. Tidak ada sanksi resmi dari PSSI. PSSI ada niatan, cuma sekedar niatan saja. Sampai si provokatornya udah muncul nih, udah tahu mukanya, tetap Hmm. nggak diapa-apain gitu. Jadi Sampai manajemen Persib yang turun tangan. iya, Jadi manajemen Persib itu cuma kita sudah memaafkan asal si provokator ini meminta maaf ke publik. kalau menurut gue mah itu Gitu. nggak cukup ya. Kalau Ya cuma iya, ibaratnya tidak memberikan efek jerah untuk supporter ya, toksik ya lainnya tadi gitu. kan, lu berharap penonton seperti itu mulai sedikit. Susah, PSSI-nya aja nggak Tidak ambil bertindak gitu. tindakan ya. Nah, Inggris kita tahu dulu barbarnya ketika insiden Liverpool AC Milan. Iya. Pada saat itu kan Inggris langsung membuat peraturan supporter yang seperti itu di-ban kan. Di seumur hidup malah. Dan sekarang kenapa tribun Inggris sampai dekat lapangan? Karena sudah terfilter. Ya itu ya gara-gara ada sanksi dari Iya. federasi. Sanksi resmi dari federasi itu akan membuat orang bodoh juga hati-hati ya. Ya berarti sudah Itu. terfilternya gini, setahun demi tahun orang-orang yang itu kan udah di ban satu-satu sehingga yang stay bisa bertahan nonton di tribunnya itu orang-orang yang SDM-nya bagus Ya aja. harusnya seperti itu. Persib ketika ribut melawan Raja Buri, supporter turun ke lapangan, supporternya kan langsung mendatangi manajemen Persib. Iya. Manajemen Persib memaafkan, tapi tetap memberi hukuman, Iya. jerak dan Iya, juga iya. tidak dicontoh oleh yang lainnya. Kang Olis yang seperti Coach Riban Iya. itu di-ban, tidak boleh menonton Persib Iya. seumur hidup. Gitu. Kalau itu- Tapi dimaafkan oleh Iya. manajemen Persib gitu. Ya mau gimana mau digebukin di penjara kan Iya. itu jelas-jelas itu ada pidana perusakan properti dan segala macam kan gitu. Betul, kalau kalau soal maaf memaafkan kan itu udah beda dengan aturan saya. Betul. Aturan kan tidak bisa diterobos hanya dengan kata maaf juga Iya. kan. Ibaratnya ini masa kita kalah sama kasus Tumblr di KAI. Betul. Tumblr di KAI aja lah segercep itu anjir. Iya, dan Tumblr DKI kan dia sadar gara-gara dia juga kan dipecat kan dari Dipecat kantornya. juga. Ya kasusnya sama kan, yang Beckham juga. Dia itu muncul setelah diskors dari kantornya. Betul. Namanya Isanuddin. Betul. Namanya. Makanya ketika Tumblr di KAI saja itu kan langsung ada aturan baru. Jadi aturan baru di KAI itu kehilangan barang apa segala macam bukan urusan kami. Makanya ya peninjauannya ada di resiko masing-masing penumpangnya gitu Betul. kan. Jadi PSSI juga harusnya ada regulasi Iya. seperti itu. Dan lucunya si Isanuddin ini provokator ini Iya. flying victim. Baik benernya gimana? Jadi kan dia ngubungin salah satu bobotoh Jakarta, Iya. suruh nyambungin ke manajemen Persib. Iya. Dia ngomongnya gini, saya sudah bingung, saya ingin nyari hidup tenang. Setelah ngehujat pemain timnas, dia ngomong gitu. Iya. Saya dan keluarga sudah merasa hidup tidak tenang katanya. Saya diskor dari perusahaan. Goblok banget kan asalnya anjir. Ya bukan goblok lagi, otaknya di mana gitu kan. Betul. Ibaratnya dia masa tidak mau menerima, tidak mau menanggung resiko atas tindakan Betul. rasis yang dia lakukan. Iya. Kocak. Iya, dan yang ironisnya satunya lagi, namanya Raka, dia masih bocah. Iya. Oh iya, betul yang di dalam video itu. Dia masih bocah. Dan dia yang paling kenceng ngomong anjing-anjing sampai Iya. fak gitu-gitu. Dia masih bocah gitu kan. Ya itulah yang sangat disayangkan. Kita kan tujuannya 2045 generasi emas. Yang bocahnya aja gitu Ini aja. udah generasi cemas anjing. Iya, sampai Rahmat Darmawan kan turun akhirnya gara-gara PSSI nggak ngomong gitu kan. Ini khusus untuk ke rejectnya kan Rahmat Darmawan itu ngomong, kalau kalian ingin menilai atau menjelekan Persib, kalian harus lihat tim kalian dulu. Lebih dahulu. Iya.
kalian itu boleh ngomongin Persib kalau kalian sudah sejajar Udah dengan selevel. Persib. Iya, Kan udah gitu. selevel bener. Itu omongan dari ex pelatih Persija loh gitu. Betul, Tapi betul. ngomong kayak gitu, ya nggak tahu ya untuk manajernya Bambang Pamungkas masih ngedefense aja, gue juga bingung. Makanya iya ya, ibaratnya Komdis ini kan seharusnya mendisiplinkan supporter juga ya. Betul. Karena ya tadi ibaratnya ketika Ya itu, supporter Komdis itu cuma bisa nyangsi klub aja sama itu, pemain. itu dia. Padahal yang toxic itu kan ya supporter Supporter. yang merusak ekosistem larangan away, larangan itu kan dari perilaku supporter Kita tahu sendiri. PSB Bandung denda untuk BRI Super League saja di 2 pertandingan pernah gue bahas itu nyampe 1 miliar kan. Hmm. Dan itu dari supporter semua Nah, dan dari 2 match. nah, sedangkan ya kita harus mengambil contoh Kanjuruhan, Sen. Sepak bola Indonesia itu pernah hancur gara-gara supporter, anjir, bukan Iya. gara-gara yang ada Iya, di ya itulah, permainan sendiri kan. awal ada aturan dilarang away Away. sampai sekarang. Kanjuruhan 2021 kan, sampai Hmm. sekarang udah 5 tahun dan akan diperpanjang gitu. Betul, nah ibaratnya gini ya, ibaratnya ini kan perilaku dari supporter nih. Pertama bisa berpotensi merusak liga dan sudah terjadi di Betul. Bennett kan dengan adanya Kanjuruhan. Kedua, secara larangan away ini merusak ekosistem keuangan atau finansial dari klub karena memang larangan untuk away juga sehingga stadion itu susah untuk bisa penuh Iya, kan. mengganggu cash flow dari klub lah. Ibaratnya masalahnya kan sudah ada di depan mata. Masalahnya adalah perilaku buruk dari oknum supporter. Kenapa ini yang tidak jadi titik berat PSSI untuk segera ditanggulangi gitu kan? Iya, ya gitu yang paling parahnya. Udah muncul klarifikasi udah. Jadi Nah, kasih efek jerah, kalau efek menurut gue mah apapun. ya, ini kita ngomongin martabat PSSI. Ketika oknum supporter yang jelas-jelas melakukan rasisme bisa playing victim saja, itu benar-benar terlalu lemah. PSSI ini tidak ada harga dirinya sehingga orang yang playing victim, orang yang rasis saja itu bisa mengcounter balik gitu Iya, kan. gue takutnya si Ihsanuddin ini kalau misalkan setelah nonton ini, Komdis nih nonton Iya. ini nih, dia itu langsung nangkep. Takutnya si Ihsanuddin ini dijadiin duta Nah, stadion. itu dia. Takutnya. Itu dia harusnya kan beri sanksi tegas. Ini kan malah maksudnya ini kan jadi inspirasi gitu loh. Iya. Ibaratnya kemarin aja ngomong anjing cuma digitu-gituin doang gitu kan. Ini kan akan memicu apa ya, tindakan buruk yang lebih besar lagi, jangan sampai kan. Iya betul dan ada nyambungnya dengan targetnya Pak Erik. Apa itu? Dengan proses Indonesia di tangannya John Herman lagi bagus-bagusnya, Hmm. bayangkan kita hancur karena mental pemain kita diserang oleh supporter Nah, sendiri. itu parah banget saya. Ya itu kan jadi ada efek juga ke permainan timnas gitu. Pasti ada efek. Jelas lah Beckham di next match kalau misalkan dia dipanggil kemudian suruh main mungkin dia tidak ya gue percaya kalau Beckham masih semangat dia untuk membela timnas dan juga segala macam kan tapi ya sebagai seorang manusia masih tetap kepikiran kan? Pasti antusiasmenya bisa berkurang. Ibaratnya kan kita menggebu-gebu nasionalisme apa segala macam, tetapi kan ada pikiran bahwa pertama yang terbebani itu performanya. Ibaratnya jikalaupun saya bermain baik saja masih dihujat, apalagi jika bermain jelek, itu kan yang menjadi ini juga kan, menjadi pertimbangan juga untuk bisa membela timnas Indonesia. Iya nyetak 2 gol dihujat Nah, itu dia, kurang apalagi apa. main jelek sehingga kan ya jadi ya tadi kan hal itu tidak terjadi untuk pemain lokal dan juga bukan dari pemain Persib saja yang tadi gue jelasin Kevin Dix juga sama lama-lama yang lainnya juga kena gitu paling seperti itu akan mengganggu prosesnya John Herman juga menurut gue karena menghancurkan mental pemain ini sama seperti ketika Marcelino diserang iya. dan juga segala macamnya kan gitu. Kan ya harusnya apalagi ini era digital ya, era digital itu kan bisa dilacak dengan cepat karena memang yang menghujat itu kan sering membuat instastory apa segala macam ya, harusnya diberantas nih satu persatu. Ya itulah era digital cepat kita tahu video polisi nyari orang katanya cuma 5 menit bisa Iya, buktinya udah 2 minggu sampai orangnya nongol sendiri baru berarti kan kita ini tahu. ini kan berarti karena memang tidak ada tindakan Iya, ya itu kalau biar tidak tindakan. digercep Cuma ada omongan setelah itu, iya kita akan mencari dan menindaklanjuti. Belum ada sama sekali gitu. ibaratnya Pak Erik ini melalui PSSI-nya hanya berpikir memperbaiki timnas dari pemain saja, tidak berpikir untuk mengurangi hal-hal yang mengganggu Iya. progres timnas itu Iya, sendiri ya. tapi kalau menurut gua ini bukan urusan yang harus dipikirin Pak Erik. Komdis, Harusnya komdis harusnya Komdis soalnya udah ditunjuk gitu. Itu kerja apa? Selain Iya. ngedenda klub BRI Super League kan gitu. Dan ini Ya makanya kali udah ngerugiin Beckham jelas ngerugiin pemain timnas ya kan nggak diapa-apain Beckham selebrasi 75 juta loh dendanya cuma selebrasi iya, itu kan bayangkan Cole Palmer main di Indonesia itu tiap match 75 juta itu gajinya boncos hanya buat bayar denda selebrasi, semakin banyak gol malah semakin rugi. itu kan lucu banget ya semoga saja ada tindakan ke depannya lah ya kita tahu ya Komdis masih diisi oleh Boomer
Mungkin itulah boomer ya. Nah, itulah boomer juga. Makanya ya, mungkin nanti ya ketika BRI Super League Mungkin sudah boomer itu apa ya, masih seperti era zaman dulu. Jadi wah sekarang mah nggak bisa cepet, kayak ngirim pesan itu masih pakai kantor pos, seperti itu gitu. terlalu Mungkin jadul kayaknya. mungkin kayak gitu, surat-surat penangkapan atau Iya. pencarian si Ihsanuddin ini masih nyangkut di desa Cakung mungkin. Itulah kenapa Indonesia itu baru generasi emas 2045. 20 tahun lagi ya generasi boomer udah gak ada. Iya. Semoga saja ya bisa Iya. di take over sama generasi milenial yang lebih Iya. gercep penanganannya kan. Tapi si Gen Z-nya aja jadi provokator. Nah, itu dia. Cuma gue tahu ya, yang Raka yang anak kecil ya, dia pasti ikut-ikutan si Ihsanuddin yang tua ini. Pasti Karena dia, oh ada yang berani nih, ya namanya juga provokator untuk memprovokasi yang lain. itulah gunanya efek jerah kan, karena supaya ada efek jerah, karena jadi inspirasi orang yang seperti ini, jadi inspirasi orang yang ibaratnya gak ikut-ikutan jadi terinspirasi untuk melakukan hujatan yang sama. Kan parah banget, makanya nanti saya ketika BRI Super League sudah berjalan dan setiap kali ada pertandingan timnas ya, kita harus sering-sering bikin konten tentang kompetisi ini untuk menyoroti perilaku buruk dari supporter, supaya ya narasi ini harus segera digaungkan gitu kan, karena ini loh duri dalam daging yang harus segera diberesin sama PSSI gitu kan. Oh, udah sering ngomong ya, bahkan gue sering ngomong, kemudian tentu saja panit-panit gede juga sering ngomong, Bung Binder dan juga yang lain-lain ngomong, bahkan ngomong langsung ke orang PSSI. Ya, jawabannya seperti jawaban mayoritas aparat kita. Oh iya nanti ditindaki. Besoknya, oh iya apa? Lupa kan itu. Jawabannya, ya itu kan udah biasa anjing, berarti kan kalau gitu kan parah banget ya. Apa? Denda perbana lagi gitu jawabannya. Kalau masalah duit aja gercep Ada yang mau dibahas lagi nih, Sen? Kita sudah sampai di sini ya. Tentang Piala Dunia ya, kita akan tetap tentang timnas kita akan tetap update lagi berita-berita seputar timnas. Ini juga merupakan kabar baik juga ya, semoga saja bisa disambut positif sama semua kalangan yang mencintai tim nasional Indonesia ya. So buat teman-teman yang punya opini tentang apa yang sudah kita bahas dalam video kali ini, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.